Eh, Perkenalkan, nama saya Leni F. Nenggolan. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara menghitung saham dan nilai saham. Dalam Undang-Undang Pasar Nomor 8 Tahun 1995 disebutkan bahwa efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Jadi dalam arti luas, saham adalah bagian dari efek atau surat berharga. Dalam pembahasan mengenai saham, ada beberapa istilah yang melekat pada saham, antara lain adalah yang pertama itu dividen. Dividen adalah bagian dari keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Yang kedua itu capital gain atau capital raise, yaitu adalah merupakan selisih antara harga beli sebuah saham dibandingkan dengan harga jualnya. Yang ketiga itu stock split, ya merupakan pemecahan saham berpelifikasi pemecahan harga saham sesuai dengan risiko stok. Kemudian yang D itu adalah reverse stock split, yaitu dilakukan dengan tujuan untuk penyelamatan perusahaan emiten agar tetap memenuhi persyaratan untuk tetap menjaga status listing dalam perdagangan pasar modal. Dan berikut itu saham bonus adalah saham yang dibagikan secara cuma-cuma kepada pemegang saham berdasarkan jumlah saham yang dimiliki dan wajib menyampaikan informasi mengenai pembagian saham bonus kepada otoritas jasa keuangan paling lambat bersamaan dengan pemberitahuan RUPS yang dibagikan secara profesional kepada pemegang saham. Berikutnya itu dividen saham, adalah dividen yang diberikan kepada pemegang saham dalam bentuk sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seseorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua itu di mana dan bagaimana proses transaksi jual beli saham. Mengenai mata uang sebagai alat tukar, semua transaksi jual beli terjadi di pasar. Begitu juga halnya dengan efek termasuk saham. Secara umum, perusahaan efek adalah perusahaan yang mendapatkan izin dari OJK untuk melakukan usaha penjamin emisi efek atau PEE, pengantara pedagang efek atau PPE, dan atau manajer investasi. Jenis-jenis pasar yang terkait dengan transaksi saham. Yang pertama itu pasar perdana, merupakan proses penjualan perdana emisi efek terhadap memperoleh izin emisi dari Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK, atau yang sering juga disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Yang kedua itu pasar sekunder, merupakan tempat jual beli surat berharga yang telah dicatat oleh Bursa Efek. Yang ketiga itu pasar reguler, yaitu di mana perdagangan efek di bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang yang berkesinambungan oleh anggota bursa efek melalui JEDS, dan penyelesaian dilakukan pada hari bursa ketiga setelah terjadinya transaksi bursa. Yang berikutnya itu pasar reguler tunai atau pasar tunai, di mana perdagangan efek di bunga dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang dan berkesinambungan dan anggota efek melalui JEDS. Mungkin bedanya itu terjadi transaksi bursa atau T+O. Dan yang terakhir itu pasar negosiasi, itu pasar di mana efek dilakukan melalui proses tawar-menawar juga secara individual antara anggota bursa atau nasabah melalui satu anggota bursa atau nasabah dengan anggota bursa. Nilai saham, yang pertama itu bagaimana cara kita melihat dan mengetahui harga suatu saham. Supaya kita dapat memperoleh informasi apakah harga suatu saham tersebut dalam overvalued atau undervalued. Overvalued sering juga diartikan bahwa harga saham sudah kelemahan sehingga adanya potensi turun, sedangkan undervalued atau harga sahamnya kemurahan. Yang kedua itu nilai buku. Nilai buku adalah nilai aset yang ada dalam neraca perusahaan setelah dikurangi dengan semua karyawan
semua kewajiban yang dimiliki. Yang ketiga itu nilai pasar. Nilai pasar suatu saham biasanya berbeda dengan nilai buku, karena nilai pasar mencerminkan ekspektasi investor terhadap prospek kinerja atau risiko perusahaan di mana yang akan datang. Yang keempat itu nilai intrinsik. Jika nilai intrinsik saham X lebih besar daripada pasar atau nilai buku, maka saham bagi investor saham tersebut berada dalam kondisi undervalued, di mana harganya yang diperjualbelikan di bursa potensi untuk mendekati nilai intrinsik, sehingga timing dan menemukan momentum bagi investor untuk melakukan pembelian atas saham X dan atau tidak melakukan penjualan atas saham X yang sudah dimiliki. Demikian penjelasan dari nilai saham dan menentukannya. Sekian dan terima kasih.